Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Indah Nafratila Faromel, NPM 20510404213, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas F semester 5. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis mengenai iklan Aqua berdasarkan segmenting, targeting, dan positioning. Sebelum kita masuk ke bagian inti, saya akan mendefinisikan produk apa sih sebenarnya Aqua itu. Aqua itu siapa sih sekarang yang nggak kenal sama Aqua? Kalau misalnya kita ke supermarket, ke warung, atau ke mana-mana, bahkan di emper-emperan, di pinggir-pinggir jalan, atau di dalam bus, dalam transportasi umum lainnya, itu udah banyak banget air mineral dalam kemasan, dan Aqua itu menjadi generiknya masyarakat Indonesia dalam pemilihan air mineral dalam kemasan. Jadi Aqua itu adalah sebuah merek air minum dalam kemasan yang diproduksi oleh PT Aqua Golden Mississippi di Indonesia sejak tahun 1973. Udah lama banget ya. Nah, selain di Indonesia, ternyata Aqua ini juga dijual loh di Singapura. Aqua juga merupakan merek air mineral dalam kemasan dengan penjual yang terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu merek air mineral dalam kemasan yang paling terkenal di Indonesia. Sehingga Aqua itu udah jadi merek generik untuk air mineral dalam kemasan. Saat ini itu sekarang terdapat 14 pabrik yang memproduksi Aqua dengan kepemilikan berbeda-beda. 10 pabrik dimiliki oleh PT Tirta Investama, 3 pabrik dimiliki oleh PT Aqua Golden Mississippi, dan pabrik di Brastagi, Sumatera Utara dimiliki oleh PT Tirta Sibaya Kindo. Oke, kita udah tahu lah ya Aqua itu apa. Aqua udah jadi air mineral dalam kemasan pilihan masyarakat Indonesia. Mungkin itu aja perkenalan secara umum dengan Aqua air mineral dalam kemasan. Selanjutnya kita masuk ke segmentasi, targeting, dan positioning berdasarkan iklan yang akan kita tonton ini dulu. Oke, kita tonton iklannya dulu sebentar, baru kita masuk ke bagian segmentation, targeting, and positioning. Kita tonton bentar. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Oke, kita udah tonton ya tadi iklannya. Gimana? Menarik kan? Menarik banget sih kalau menurut aku. Jadi, segmentasi, kita masuk ya ke materi. Segmentasi itu merupakan pembagian atau pengelompokan kondisi pasar yang heterogen menjadi homogen dengan berbagai karakteristik. Nah, hal-hal yang mendasari dari segmentasi ini apa sih? Nah, jadi hal-hal yang mendasari segmentasi itu ada faktor geografis. Terus yang kedua ada faktor demografis, ada faktor psikografis, dan yang terakhir itu ada faktor dari perilaku konsumen. Nah, dari faktor geografis, Aqua itu memegang lebih dari 62% pasar air kemasan mineral di Indonesia. Negara dengan penduduk terpadat kelima di dunia. Jadi bayangin tuh, 62% sebanyak apa. Nah, pabrik-pabrik pemrosesan milik Aqua Group secara keseluruhan itu memiliki kapasitas produksi lebih dari 485 juta liter air per tahun dan mengekspor Aqua ke Singapura, Malaysia, Filipina, dan Australia. Nggak kebayang ya itu sebanyak apa air yang diproduksi sama Aqua ini.
Nah, terus dapat dikatakan Aqua ini merupakan sebuah produk yang tidak terpengaruh oleh perbedaan iklim. Kenapa sih kayak gitu? Itu karena kebutuhan konsumen dengan air bersih itu kan akan terus terjadi dan terus menerus sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak mengenal kondisi alam sekitar. Berdasarkan faktor demografis, Aqua ini kan dikonsumsi semua kalangan masyarakat. Nah, Aqua ini bisa dikonsumsi oleh berbagai macam usia maupun status sosial masyarakat juga. Kenapa sih kok bisa kayak gitu? Ini bisa dibuktikan dengan jumlah kapasitas produksi, kualitas, dan pemasaran hingga ke pelosok desa, serta ajakan untuk selalu mengkonsumsi air bersih dan praktis untuk dikonsumsi dimanapun. Aqua dulu. Selanjutnya, berdasarkan faktor psikografis, Aqua kan dikemas tuh dalam berbagai jenis kemasan yang menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, jadi Aqua ini tuh praktis gitu untuk diminum kapan aja, di mana aja. Misalnya, kalau yang memiliki gaya hidup aktif dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa milih produk kemasan botol yang 600 ml yang segini. Ya, karena itu tuh praktis banget kan buat kita bawa kemanapun, terus bisa kita minum di mana aja. Terus kalau misalnya kita mau berbagi atau kita males gitu bolak-balik, kita bisa tuh beli yang kemasan ukuran 1500 ml yang gedenya segini, yang pokoknya gede itulah. Atau kita juga bisa tuh untuk ukuran galon 19 liter untuk di rumah kita kalau misalnya kita mau minum. Jadi Aqua ini benar-benar menyesuaikan banget ya dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan perilaku konsumen, sebagai salah satu komponen paling penting dalam kehidupan, air ini kan bermanfaat untuk menjaga kestabilan dalam siklus kehidupan. Nah, Aqua ini punya nilai lebih. Jadi Aqua ini memiliki kualitas terbaik dalam setiap proses, sehingga Aqua ini layak untuk diminum. Kebutuhan air sendiri setiap orang kan rata-rata 2 liter tuh per hari kurang lebih. Jadi kecenderungan tersebut yang mempengaruhi konsumsi jumlah Aqua setiap orang setiap harinya. Oke, tadi kan kita udah bahas tuh mengenai segmentasi. Nah, selanjutnya kita analisis berdasarkan target atau sasaran atau targeting yang biasa kita kenal. Nah, setelah itu kan setelah kita menentukan segmen mana yang akan kita lalui, maka kita harus memilih target pemasaran. Nah, untuk melakukan langkah targeting ini, kita tuh harus mampu berpikir secara realistis. Nah, jadi kita tuh harus mengevaluasi potensi dan daya tarik dari segi komersial pada masing-masing segmen yang telah dikelompokkan tadi. Kelompoknya kan tadi ada untuk kelompoknya kan tadi ada dari geografis, demografis, psikografis, dan perilaku konsumen. Nah, cakupan pasar Aqua ini tuh sebenarnya sudah cukup luas ya. Jadi nggak mengenal kondisi geografis maupun status sosial, karena kebutuhan akan air bersih untuk diminum itu kan merupakan kebutuhan paling utama ya untuk setiap orang di berbagai penjuru daerah. Nah, jadi untuk sasaran atau target pasar pun itu tuh nggak cukup sampai kalangan bawah hingga kalangan atas. Jadi dengan memproduksi produk dalam berbagai bentuk kemasan, hal ini tuh bisa dilihat bahwa Aqua kini telah merambah ke konsumen premium dengan kemasan yang terkesan stylish dan lebih mewah. Gitu teman-teman. Selanjutnya yang terakhir yaitu positioning. Apa sih positioning itu? Jadi positioning itu adalah kalau bahasa Indonesianya itu mempromosikan produk. Nah, tahapan positioning itu dapat diartikan menentukan bagaimana produk atau brand kamu dipresentasikan dalam benak pelanggan potensial. Tujuannya itu tentu agar produk atau brand itu dilihat lebih unggul dari kompetitor. Nah, sebagai pelopor produk air minum dalam kemasan di Indonesia, Aqua ini kan merupakan market leader. Jadi maksudnya apa sih market leader itu? Nah, dapat kita lihat ya misalnya dari
berbagai kalangan gitu, atau penghargaan atau acuan. Aqua ini kan udah jadi market leadernya air mineral dalam kemasan gitu. Selain itu kan hal-hal yang terkait dan menyangkut dengan teknologi pemrosesan, kualitas, sistem promosi, dan pemasaran Aqua juga menjadi sebuah kesan yang begitu melekat baik di masyarakat. Misalnya, kalau orang menyebutkan atau kita mau membeli sebuah produk air minum dalam kemasan, tetapi kita itu memiliki kecenderungan menyebut Aqua meskipun produk air minum dalam kemasan tersebut merupakan produk lain. Misalnya nih, kita mau beli produk limited, nanti kita bilangnya beliin Aqua dong gitu kan, padahal yang dibeliin bukan Aqua. Jadi produk Aqua itu kayak udah menjadi kecenderungan gitu bagi masyarakat dalam penilaian air mineral dalam kemasan kita. Oke, mungkin itu aja ya buat analisis hasil dari iklan Aqua di bagian segmenting, targeting, and positioning. Selanjutnya mungkin kita bisa bahas melalui sisi fungsi marketingnya sendiri, fungsi iklannya sendiri. Apakah dia berjalan dengan semestinya atau tidak? Oke, sekarang masuk ke tujuan dari iklan. Maksudnya fungsi dari iklan. Kalau kita telaah gitu ya lebih lanjut, fungsi iklan itu tanpa kita lihat materi deh, buat apa deh fungsi iklan itu? Tentunya itu tuh untuk memberikan informasi kan, biar konsumen itu tahu apakah produk dan merek yang diiklankan itu memberikan citra merek yang positif. Nah, dari iklan ini tuh sudah jelas banget ya kalau ini tuh memberikan informasi banget tentang produk Aqua ini, terus produknya apa, tujuannya apa, mereknya apa gitu kan, terus hal positif apa yang bisa diambil. Jadi itu udah sesuai banget sih menurut saya berdasarkan dari fungsi iklan dalam pemasaran. Terus fungsi selanjutnya itu mampu membujuk calon konsumen untuk mau mencoba dan membeli produk yang diiklankan. Nah, kalau dari teman-teman semua, kalau misalnya dari ngelihat iklan yang kita tampilin tadi, itu kira-kira bakalan tertarik gak sih? Bakalan penasaran gak sih? Emang se-hype apa sih Aqua itu sampai harus kita beli gitu? Sebenarnya kalau untuk Aqua, karena Aqua kan air mineral ya, air mineral, dan itu bener-bener yang kita perluin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Aqua ini perlu nggak perlu gitu? Ya kita perlu. Ya tapi kalau misalnya kita ada mungkin dari rumah, ya kita nggak perlu. Jadi kalau misalnya kita kayak keluar gitu, kita nih dijajarin ada air mineral dalam kemasan, ada Aqua, ada produk B, produk C, produk D. Kayak secara otomatis kita bakalan milih Aqua nggak sih? Karena Aqua itu yang udah memberikan citra gitu, citra merek yang positif, sehingga menarik kita untuk mengambil produk Aqua tersebut. Ya nggak? Bener nggak? Bener sih kalau menurut saya. Oke, mungkin itu aja ya dari analisis mengenai segmentation, targeting, positioning, dan fungsi iklan dalam iklan Aqua ini. Jika saya memiliki kekurangan, ya harap dimaklumi. Jika terlalu berlebihan, saya mohon maaf juga, karena sesungguhnya yang maha sempurna itu hanya milik Allah. Saya pamit undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.